Oke guys, kembali lagi di channel Ceko Edu. Saya harap dari video sebelumnya kalian dapat memahami bagaimana penggunaan properties pada Aspen Plus. Untuk loncat ke topik berikutnya, kita akan membahas beberapa topik penting dan mengulang topik-topik sebelumnya. Pada topik ini kita akan membuat project baru, kemudian input material dan penamaan material, kemudian pemilihan metode, kemudian ada binary interaction, kemudian ada memulai dashboard simulasi, dilanjutkan memasukkan mixer pada sheet kerja dan membuat stream pada mixer, kemudian dilanjutkan memasukkan kondisi operasi, kemudian kita melihat summary dan melakukan evaluasi terkait penggunaan metode pada NIST atau TDE eksperimen. Kemudian apa topik yang akan kita bahas? Nah, di sini saya bawa sedikit kasus. Jadi ceritanya di sini ada campuran yang terdiri dari 50% aseton dan air. Kemudian rencananya akan diekstraksi. Namun sebelum dilakukan ekstraksi tentu diperlukan penambahan senyawa sebagai campuran untuk mengambil senyawa aseton dari airnya nanti saat diproses ekstraksi gitu. Jadi ceritanya gini. Ada 50% aseton dan 50% air yang merupakan campuran, kemudian akan dipisahkan dengan proses ekstraksi menggunakan senyawa metil isobutil keton atau IBK ya. Kenapa dipilih ini? Karena NIBK sendiri menyukai atau suka larut terhadap aseton namun sulit larut dalam air. Sehingga nanti proses pemisahannya akan lebih mudah. Kemudian di tujuan akhir kasus ini nanti akan dilakukan pemisahan dua aliran yang masing-masing memiliki kemurnian air dan aseton lebih dari 95%. Jadi nanti asetonnya akan kita pisah lagi, namun akan kita bahas di bab berikutnya ya. Bukan di video ini. Di video ini kita akan belajar terkait penggunaan mixer, kemudian melakukan evaluasi metode yang digunakan. Kemudian dalam video ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama dasar-dasar menjalankan Aspen Plus, kemudian membuat sheet alur proses, kemudian akan dikenalkan fitur-fitur yang harus dipahami untuk menyelesaikan simulasi sederhana sekalipun. Tujuannya di akhir video ini adalah memahami beberapa fitur Aspen Plus sembari membuat simulasi campuran aliran umpan 100 kg per jam. Ini flow mass-nya ya, aliran masanya. Kemudian dari campuran aseton air 50/50, ini perbandingan berat dengan aliran pelarut berupa NIBK atau metil isobutil keton dengan laju yang sama 100 kg per jam dengan kondisi operasi yang ideal ya kita ambil, yaitu 1 atm pada temperatur 25 derajat Celcius. Oke, kita sudah sampai sini, saya harap kalian paham terkait kasusnya. Kita akan memulai untuk simulasinya. Kemudian di sini ada beberapa unit satuan gitu ya. Jika kalian buka di Aspen versi 12 gitu ya, ada satuan English, kemudian metrik, kemudian ada metsibar, hour gitu. Kita pilih metrik sendiri satuannya ada Kelvin, atm, kilogram per jam, kilomol per hour, kemudian kalori per sekon, dan liter per menit gitu. Kemudian kita juga bisa lihat met Celsius per hour, kemudian kita juga bisa lihat satuan Inggris apa aja, kita pakai yang metrik. Kemudian untuk chemicals-nya yang chemicals with metric unit ya. Kemudian kita open. Oh ini. Oke, kita buka project baru. Oke, selanjutnya tadi ada 3 senyawa yang harus kita input. Yang pertama, ambil begin with. Yang pertama aseton. Kita cari aseton. Find now. Temukan. Kemudian kita masukkan aseton. Kemudian ada air, water, masukkan.
nanti di add aja gitu ya. Kemudian tambah yang terakhir MIBK. Coba kita cari di sini. MIBK. Kita lihat ya, metil isobutil ketemu. Oke, benar. Komponen. Kemudian kita close kalau sudah input semua senyawa yang diinginkan dalam simulasi. Oke. Untuk mempermudah, kita rename aja namanya. Rename klik 2 kali aja bisa harusnya. Kemudian aseton, kemudian water. Oke, rename. Kemudian yang ini MIBK supaya nanti lebih mudah saat simulasi ini. Oke, selanjutnya kita next saja gitu. Ini tandanya required input incomplete. Jadi masih ada data yang harus kita input gitu. Oke, di sini metodenya kita pilih NRTL. Kalau misalnya rekan-rekan harus memasukkan metodenya gitu ya, secara manual atau ini karena kebetulan versi 12 jadi inputnya secara otomatis gitu ya, maka nanti secara otomatis akan dipilih NRTL. Kemudian kalau misalnya ingin dipilih secara manual bisa kita pilih metode pada kolom properties, method, kemudian kita pilih base method yang akan digunakan. Di sini kita pilih NRTL dulu gitu ya sebagai tahap simulasi awal untuk melihat case-nya. Kemudian kita running. Oke. Nah, di sini udah tergenerate gitu ya bahwa simulasi kita di bagian properties ini sudah komplit. Artinya datanya sudah cukup untuk melakukan proses berikutnya nanti di sheet simulation-nya. Oke, tapi sebelumnya gitu ya, kita masih perlu buka namanya summary gitu ya, summary result. Result di bagian NRTL ini ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita ubah gitu ya, terkait karakteristik dari binary interaction atau interaksi dua senyawa, aseton dengan air, aseton dengan MIBK, kemudian water dengan MIBK gitu. Nah, di sini kan kita masih menggunakan ideal gas, artinya masih pada operasi yang normal gitu ya. Memang pada dasarnya kita ingin operasinya standar gitu, 1 APM pada temperatur 25 derajat Celcius. Tapi untuk mengantisipasinya, kita asumsikan gitu ya, operasi kita nantinya itu pada tekanan yang tinggi, jadi di atas 10 bar. Maka kita pilih yang RK gitu ya. Artinya RK itu Redwick Wong. Kita pilih RK semua aja. Jadi artinya kita cari aman gitu ya ketika melakukan simulasi. Jadi akan dianggap interaksi binarinya ini bukan interaksi yang ideal gitu. Nah, sebelum itu apa sih yang berubah dari kita mengubah source metodenya gitu ya. Nah, nanti nilai ininya akan berubah, nilai koefisien interaksinya. Coba kita kembali ke nilai IG tadi gitu ya. Nih, nilainya pertama 6,3981, kemudian kita ubah ke interaksi yang lain gitu ya, ke RK, maka nilainya berubah jadi minus 3,0768 karena kita asumsikan nih interaksi memang interaksi yang gak ideal gitu. Nah, kemudian kita next aja gitu. Kemudian kita lihat prosesnya. Nah, prosesnya result available. Artinya simulasi kita ini berjalan dengan sempurna di bagian properties. Oke, ini kita menggunakan metode NRTL dulu ya.
Kemudian kita lanjutkan ke bagian simulasi. Di simulasi sebelumnya kita membahas tentang mixer splitters gitu ya. Di mixer splitter sendiri itu ada tiga macam blok. Ada mixer, ada F-split, kemudian ada SS-split. Jadi apa bedanya? Jadi sangat sederhana sekali gitu ya. Kita klik 2 kali, kita berikan contoh, kita tampilkan semuanya. Jadi kalau di blok mixer yang pertama yang arahnya ke kanan ini, di B1 ini tujuannya untuk menggabungkan senyawa biasanya. Lepasin dulu ya. Oke. Sorry. Ini caranya kalau mau ngepasin ke sini langsung aja klik 2 kali, langsung disambungin ke klik 2 kali, sambungin ke warna merah. Tanda warna merah ini menunjukkan bahwa wajib ada stream yang menuju ke sana atau keluar dari sana. Contoh lagi ini. Nah, ini kan ada warna merah nih. Artinya harus ada stream yang keluar ke sini. Itu sedangkan yang warna biru nggak harus ada, nggak wajib. Nah, gitu. Kemudian kalau yang B2 ini apa? B2 ini F-split. Jadi tujuannya untuk memisah biasanya. Untuk memisah menjadi 2 stream di sini. Tapi tidak, sekali lagi untuk warna biru tidak wajib. Jadi kita misal mau nambah lagi di sini bisa. Gitu. Jadi langsung ada 2 percabangan. Sedangkan SS split apa? Biasanya untuk solid. Ini bentuknya kayak siklon kan ya. Biasanya untuk pemisahan pada cair gitu. Atau pada gas. Gitu. Jadi bisa pakai ini. Nah, seperti ini. Nah, karena kita ingin menggabungkan 2 senyawa, gitu ya, maka kita di sini pakai mixer, menggunakan mixer. Jadi untuk yang lain kita hapus dulu ya. Kita klik kembali ke cancel insert mode gitu ya. Klik, kemudian kita blok yang tadi sebelumnya, kemudian kita delete, kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini kalau kita ingin merapikan gitu ya streamnya, dirasa stream saya kok jelek gitu, nggak lurus, nggak simetris, kita bisa melakukan simetrisasi, melakukan atau meluruskan gitu ya, meluruskan streamnya dengan menekan Ctrl B gitu ya. Kemudian silahkan Anda rapikan gitu ya, rekan-rekan rapikan lagi kalau mau dirapikan streamnya. Bisa. Oke, jadi lebih rapi. Kemudian selanjutnya kita beri nama. Di sini misal kita kasih nama mixer 1. Pemberian nama tidak boleh menggunakan spasi ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Kalau misalnya pakai spasi pasti invalid karakter. Artinya ya pemberian nama Anda gagal gitu. Nggak boleh pakai spasi. Kalau misalnya mau ganti spasi pakai yang lain, baru boleh strip 1. Ini baru boleh. Jadi ada beberapa karakter, ada beberapa simbol gitu ya yang nggak bisa digunakan di dalam Aspen karena nanti akan mengganggu. Kemudian ini streamnya karena kita punya 3 senyawa yang terdiri dari 2 stream gitu ya. Jadi tadi ada campuran aseton, aset plus H2O ya. Yang di sini NiBK. Yang di sini komponen ini. Jadi 3 komponen. Selanjutnya apa?
selanjutnya kalau udah masukin ini gitu ya, kita masukkan stream. Jadi kita udah punya blog, tapi kita belum mendeskripsikan apa yang masuk ke dalam mixernya. Nah, maka kita masukkan dulu. Cara inputnya gimana? Klik aja 2 kali streamnya. Tuh, nanti keluar seperti ini. Dan di sini nanti ada aset H2O material. Jadi kita diminta untuk memasukkan karakteristik material yang ada di streamnya. Oke. Jadi kita ambil 25 derajat Celcius pada tekanan 1 bar atau 1 atm ya. Kemudian untuk masanya sendiri, flow rate-nya kita tadi ambil 100. Kita pakai mass flow terdiri dari 150 kg per hour, 50 kg per hour. Jadi nanti totalnya di sini 100 kg per hour gitu ya. Kemudian kita next aja gitu ya. Kita sudah masukkan semuanya. Ini untuk total flow rate biasanya otomatis kalau kita sudah masukkan di sini mass flow gitu ya. Nanti di sini totalnya juga pasti 100 gitu. Nggak lebih atau nggak kurang gitu. Atau kalau misalnya kita mau masukkan di sini 100 boleh. Nanti kita di sini masukkan mesrag gitu ya. Mesragnya di sini berarti 0,5 dan 0,5 gitu. Dan ini diubah dalam satuan mass. Oke, sampai sini saya harap jelas. Kita next ke stream berikutnya. Nah, ini stream NIBK di sini. Kalau kalian klik next nanti otomatis langsung masuk ke sini. Oke, kita masukkan kondisi operasinya, anggaplah sama 25 derajat Celcius pada tekanan 1 bar. Kemudian di sini 100 kg. Kita ambil di sini mass flow. Oke, kemudian kita next lagi. Oke. Nah, di sini udah keluar, tapi sebenarnya kita masih perlu maintenance gitu ya. Kita masih perlu melakukan perubahan di sini. Walaupun sudah bisa running, biasanya memang campuran itu otomatis tersimulasi gitu ya. Tapi kan kita perlu juga melihat apa sih yang dimasukkan di dalam mixer gitu ya. Yang pertama itu temperature estimate, kemudian maximum iteration, jadi iterasinya, kemudian error toleransinya kita kasih ya sama aja gitu ya. Kemudian mixer specification. Nah, ini kita taruhlah 1 bar gitu ya. Kemudian di sini ambil fasenya vapor liquid, ambil vapor liquid aja tetap sama gitu ya. Kemudian kita next. Oke, selanjutnya kita pengen lihat hasilnya seperti apa setelah dicampur.